Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya di channel Yaki Sumanto. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada sobat bagaimana cara mendidik anak. Oh ya sobat, sebelum saya bahas tentang bagaimana cara mendidik anak, saya mengajak sobat tolong tekan tombol subscribe, like dan share kepada anak, keluarga, saudara, dan grup sosial media sekalian. Langsung pada materi tentang cara mendidik anak gitu. Cara mendidik anak, saya yakin sobat semua yang menonton ini mungkin sudah ada yang berkeluarga, punya anak, punya cucu, atau yang mungkin masih belia, remaja atau belum nikah. Tapi kalau memang mungkin Anda sudah melakukan ini, itulah yang mungkin patut kita acungi jempol dan kita contoh. Tapi mungkin di antara rekan pemirsa sekalian, siapa tahu mungkin ada yang terlupakan atau mungkin belum sempat dilakukan. Ini bisa kita lakukan, atau kalau sudah punya anak bisa kita sampaikan kepada anak kita maupun di sekeliling kita. Dalam kali ini saya membahas tentang cara mendidik anak itu saya bedakan menjadi 3 kategori gitu. Kategori yang pertama yaitu mendidik anak didasarkan pada ajaran agama gitu. Kemudian yang kedua, kita mendidik anak itu disesuaikan dengan perkembangan usia yang masih belia gitu. Yang ketiga yaitu kita mendidik anak agar menjadi anak yang sukses, berhasil dan mandiri. Langsung pada item yang pertama yaitu cara mendidik anak sesuai dengan ajaran agama. Kebetulan saya agamanya Islam, makanya ini saya sampaikan tentang bagaimana mendidik agama secara Islam. Kalau yang mungkin agama lain, ya mungkin kalau ada positifnya bisa diambil atau mungkin berkenan bisa diambil. Yang pertama, mendidik anak secara agama sesuai dengan ajaran Nabi, diantaranya kita itu sebaiknya kita itu tentunya menikah dengan pasangan yang seagama. Dengan seagama tadi itu diharapkan setelah menikah, kemudian kita istri kita itu hamil, itu sebaiknya sudah mulai diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi saat hamil maupun setelah lahir gitu, itu sebaiknya banyak didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kalau ibu atau bapak kita sendiri itu bisa melakukan itu secara rutin dan secara baik gitu. Yang kedua yaitu kita juga harus mengajarkan tauhid itu, tauhid.
kita harus mengajarkan tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu harus kita ajarkan gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita mengajarkan dasar-dasar Islam gitu. Karena kita orang Islam, kita sebagai orang tua ya harus mengajarkan apa itu Islam, apa hal-hal pokok yang harus dilaksanakan gitu. Kemudian yang keempat adalah memberikan contoh dan mengajarkan anak kita itu sholat gitu. Mulai dari bersuci, ambil wudhu, kemudian pakaian yang dikenakan, waktu sholat itu sendiri, adab sholat dan lain sebagainya. Itu perlu kita berikan contoh dan perlu kita ajarkan. Yang kelima yaitu kita mengajarkan tentang puasa gitu. Puasa mungkin kita latihkan secara bertahap, mulai dari mungkin setengah hari, mungkin sampai asar, atau mungkin sampai selesai. Sampaikan secara perlahan apa tujuan puasa, apa manfaatnya kita melaksanakan puasa. Kemudian yang keenam yaitu kita memberi anak itu dengan panggilan yang baik gitu. Jadi beri anak kita itu dengan panggilan yang baik. Ini kita bisa ambil referensi apa yang mungkin kaitannya terkait masalah Islam, atau mungkin Anda punya ide yang terbaik, tentunya perlu dikompromikan. Kemudian yang ketujuh yaitu sering kita membacakan kisah Nabi dan para suri toladan gitu. Jadi kisah-kisah Nabi itu kita bacakan, kemudian toladan-toladan apa yang mungkin ada pada zaman dahulu, zaman sejarah maupun zaman sekarang gitu. Sehingga menggugah anak kita itu memiliki sifat-sifat dan nilai-nilai yang baik gitu. Yang kedelapan yaitu kita membiasakan ucapan salam gitu. Ketika kita punya anak, kita sebaiknya kita ajarkan untuk bertemu sesama itu kita mengucapkan salam gitu. Jadi tidak perlu menunggu kenal atau tidak gitu, tapi kita mengucapkan salam gitu. Itu perlu kita latihkan dan biasakan. Kemudian yang kesembilan, kita juga harus membiasakan anak kita itu hidup itu yang sederhana gitu, sederhana, sehingga dia tahu kondisinya itu secara real gitu. Tidak perlu mengada-ngada, tidak perlu mewah, tapi cukup sederhana gitu. Kemudian yang ke-10 yaitu anak kita adalah anak yang usia bermain. Jadi kita juga harus memperhatikan pergaulan anak itu gitu. Kita berikan pandangan bagaimana sebaiknya bergaul dengan siapa, apa yang dilakukan pada saat pergaulannya itu gitu. Ini sehingga kita tahu pertumbuhannya. Kemudian yang 11, kita diharapkan itu anak itu harus dekat dengan ibu gitu. Sehingga nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai pengorbanan ibu itu dia ketahui sejak awal gitu. Kemudian yang ke-12, ajarkan anak kita ini supaya
berupaya menepati janji gitu. Ketika dia mengucapkan sesuatu, dia harus menepati janji. Di samping itu juga dia harus jujur gitu. Jujur apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan gitu. Dari awal ini harus kita latih, karena kejujuran ini sangat penting bagi kehidupan setelah dia remaja atau dewasa. Yang ke-13 yaitu kita harus menerapkan anak kita itu menjaga kebersihan gitu. Kebersihan diri kita sendiri, kebersihan lingkungan gitu. Nah, ini tentunya akan memupuk kesehatan gitu. Kesehatan akan terbina, kemudian dia akan menjadi nyaman gitu. Kemudian yang ke-14 itu kita juga harus mengajarkan anak itu mau berbagi dan mau bersedekah gitu. Ya mungkin uang saku yang ada mungkin sebagian diajarkan untuk memberikan kepada mungkin orang yang berhak, atau kalau dia mungkin ada makanan, ada mainan, itu harus mau berbagi dengan teman-teman atau mungkin sekelilingnya gitu. Kemudian yang ke-16, kita juga harus mengajarkan anak itu dengan kasih sayang, bahwa hidup ini perlu saling mengasihi dan menyayangi. Ada yang posisinya mungkin di atas, ada yang di bawah, ada yang senang, ada yang susah, sehingga dengan saling mengasihi ini akan terjadi suatu hubungan yang sangat baik sekali, dan ini akan membekali dia ketika besar. Kemudian yang ke-17 juga kita mengajarkan anak sejak dini itu mau menutup aurat gitu. Aurat terutama untuk perempuan. Nah, ini harus diajarkan mulai sejak dini. Demikian juga laki-laki. Ada batasan-batasan menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan gitu. Sehingga ketika dewasa, remaja itu tidak dengan mudahnya membuka aurat itu gitu. Selanjutnya yang ke-18 yaitu kita harus juga mengajarkan anak kita itu memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu. Kenapa ini penting disampaikan sejak awal? Karena bagaimana laki-laki bersikap, berucap, bagaimana perempuan bersikap dan bertindak dari segi agama itu sudah dicontohkan dan sudah diberikan guidance yang jelas, sehingga nanti tidak salah dalam bersikap gitu. Nah, ini supaya kita ajarkan sejak dini. Kemudian juga kita perlu latihkan anak kita itu supaya mempunyai sikap untuk suka berdoa gitu. Kita mendoakan kepada anak, anak mendoakan kepada orang tua, dan kita mendoakan ke sesama manusia dan seluruh makhluk, tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian yang ke-20 gitu, juga kita perlu mengajarkan anak itu selalu meningkatkan pendidikan agama, yaitu dengan membudayakan anak untuk selalu rajin membaca Al-Quran dan memahami artinya, serta untuk bisa mengeterapkannya gitu. Itu
di antaranya yang perlu kita lakukan untuk mendidik anak secara agama gitu. Kemudian yang kedua yaitu kita juga perlu mendidik anak di usia belia itu tentunya perlu treatment. Di antaranya yaitu yang pertama kita harus memberikan contoh sikap buruk yang tidak boleh ditiru gitu. Itu perlu kita beritahukan ke anak kita sehingga tidak dilakukan gitu. Kemudian yang kedua ya kita berupaya mendengarkan anak kita gitu. Apa yang dia rasakan, apa yang pengen disampaikan gitu. Dan kita juga perlu memberikan dukungan kepada anak karena dia masih banyak yang tidak ketahui. Kita harus berupaya mensupport. Tentunya dukungan ini kita berikan ke dalam arah yang positif dan yang lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga harus berupaya memberikan rasa nyaman kepada anak kita gitu. Dengan memberikan rasa nyaman, anak kita itu akan terhindar dari rasa tertekan, stres, atau mungkin perkembangannya itu sehingga menjadi bagus kalau kehidupannya itu nyaman gitu. Kemudian yang keempat yaitu kita perlu meluangkan waktu untuk bermain dengan anak gitu. Jadi kadang orang tua baik mungkin ibu atau bapak mungkin kadang bekerja gitu. Tapi tolong supaya atur waktunya, syukur-syukur bisa tiap hari atau mungkin beberapa hari sekali. Ini harus mau meluangkan bermain dengan anak sehingga antara hubungan bapak dengan anak, ibu dengan anak itu menjadi dekat gitu. Karena main itu adalah dunianya anak gitu. Kemudian yang kelima, ajarkan anak kita itu supaya mempunyai sifat itu menghargai dan menghormati orang lain gitu. Ini perlu kita tanamkan sejak dini sehingga dia akan menjadi pribadi yang cukup baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir gitu. Sebelum yang sampaikan yang tiga yang terakhir ini, tolong sobat dan rekan semua tekan tombol subscribe dan like dan share kepada grup sosial media sekalian. Saya lanjutkan yaitu untuk yang ketiga yaitu anak kita punya anak itu juga kita berharap dan anak juga mungkin bercita-cita kelak itu supaya dia itu bisa menjadi orang yang baik dan berhasil gitu. Jadi yang perlu kita ajarkan, kita didikkan pada anak itu yang pertama kita harus mengembangkan sikap saling menghargai karya, kinerja maupun sesuatu yang dilakukan oleh orang lain gitu. Ini perlu kita lakukan gitu. Kemudian yang kedua, kita harus menanamkan disiplin waktu, disiplin kegiatan, disiplin ucapan. Ini sehingga nanti arahnya itu untuk membangun gitu. Yang ketiga, ya kita harus meluangkan waktu untuk kebersamaan gitu antara dalam keluarga itu, antara bapak, anak, kakak, adik, saudara, tetangga maupun lingkungan tuh kita menciptakan suasana sehingga timbul kebersamaan antara satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian yang keempat, kita juga perlu mengajarkan mana sih yang salah, mana sih yang benar, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Ini kita perlu ajarkan sehingga
anak kita itu tidak salah dalam melangkah. Kemudian yang kelima itu kita harus memperhatikan dan mendengarkan pendapat gitu, pendapat daripada orang lain, kemudian anak kita, itu kita harus ajarkan kepada anak kita gitu. Anak kita mungkin punya permasalahan yang nggak kita ketahui, kita harus mendengarkan gitu. Kemudian anak juga diajarkan kalau ada orang lain berbicara atau menyampaikan sesuatu, itu juga harus mau mendengarkan gitu. Karena mendengarkan itu suatu metode belajar gitu. Kemudian yang keenam, tentunya dalam masa pertumbuhan anak-anak itu kadang mengalami masalah gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi gitu. Kita ketahui perkembangannya tiap hari, kemudian kita berikan solusi dan langkah yang terbaik untuk mengatasi atau mungkin mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, yaitu kita harus melatih anak itu mengenal dirinya dan lingkungannya gitu. Dia itu siapa gitu, umurnya berapa, harus bagaimana, ke depan bagaimana gitu, tantangannya bagaimana gitu. Kemudian lingkungannya itu kita harus juga kenalkan sehingga dia cinta pada lingkungan kaitannya sesama manusia maupun makhluk lain gitu. Itu kita harus kenalkan bagaimana berinteraksi, kemudian hidup bersosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini harus kita kenalkan sejak dini gitu. Kemudian yang kedelapan, kita juga harus mengajarkan anak kita ini budaya mandiri gitu. Mandiri dimulai dari dia mengatur dirinya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian bagaimana dia meniti kehidupannya mulai dari sekolah, kemudian dia berinteraksi, dia bekerja, dia bergaul, dia menjadi orang yang dipimpin, orang yang memimpin, dia menjadi orang biasa maupun orang tokoh. Ini perlu kita ajarkan, kita beritahu, kemudian bagaimana dia itu supaya bisa survive gitu. Bisa melakukan hal-hal yang tidak tergantung kepada orang lain gitu. Maksudnya dia itu harus ada keinginan dari diri sendiri itu untuk belajar, berupaya untuk mampu untuk menjalani hidupnya itu secara baik, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian yang kesembilan adalah kita juga harus memahami keterbatasan anak, bahwa anak itu tidak serba bisa, belum tentu apa yang kita sampaikan itu selalu paham gitu. Jadi kita harus pahami dia, kita arahkan, kita support sehingga berkembang menjadi lebih baik. Itu 3 hal prinsip yang kita perlu lakukan sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai teman dalam mendidik anak kita, menyampaikan hal yang positif kepada sesama kita, bagaimana kita mendidik anak sehingga nanti akan melahirkan anak-anak yang punya agama yang baik, kemudian dia nyaman dan gembira, dan dia menjadi orang yang baik dan berhasil, dan muaranya dia akan menjadi pemimpin diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan akan bahagia dunia dan akhirat, yaitu dengan kita berupaya terus-menerus melakukan pembinaan anak, baik dari sisi agama, dari
masa-masa belia atau masa-masa emas, kemudian bagaimana dia menjadi orang yang baik dan berhasil. Demikianlah yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang salah dan kilap mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat. Mari kita lakukan sehingga kita mendapatkan mempunyai anak yang soleh, menjadikan anak-anak kita, bangsa kita menjadi pemuda-pemudi yang membanggakan dan berhasil di masa yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.